dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di video pembahasan pelajaran saya. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Yemi Madinoviar Barus dan saya mahasiswa dari Lampung dengan Fakultas Ekonomi dan Bisnis dari kelas RA13 Manajemen semester 1 Universitas Primagraha. Di video kali ini, saya akan membahas tentang materi yang telah saya pelajari setelah kegiatan ujian tengah semester di semester 1. Video ini saya buat untuk memenuhi kegiatan ujian akhir semester yang diberikan oleh dosen pembimbing, yakni Bapak Abdul Wahid Al-Farizi dalam mata kuliah Pengantar Manajemen. So, tanpa berlama-lama, langsung saja kita mulai ke video pembahasannya. Nah, di video pembahasan kali ini ada beberapa poin penting dari materi yang akan saya bahas ke depannya, yakni materi yang pertama mengenai kerja tim dalam organisasi, materi yang kedua membahas tentang komitmen organisasi, materi yang ketiga membahas tentang pengendalian, materi yang keempat membahas tentang mengelola konflik, materi yang kelima membahas tentang evaluasi, dan materi yang keenam membahas tentang teknologi informasi. Di materi pertama kita membahas tentang kerja tim. Definisi tim. Tim adalah sekelompok orang yang bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu. Tim dapat terdiri dari beberapa anggota yang memiliki keahlian dan peran yang berbeda-beda. Dalam sebuah tim, setiap anggota memiliki tanggung jawab dan tugas yang jelas untuk mencapai tujuan bersama. Contoh definisi tim. Contoh dari tim kerja adalah tim proyek. Tim proyek dibentuk untuk menyelesaikan proyek yang telah diberikan dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Misalnya, dalam sebuah perusahaan terdapat tim yang dibentuk untuk menyelesaikan proyek dalam mengembangkan produk terbaru atau merancang kampanye pemasaran. Tim tersebut biasanya terdiri dari beberapa anggota yang memiliki keahlian dan tugas yang berbeda-beda, seperti desainer, pemasaran, dan programmer. Contoh dari tim kerja yang terdiri dari beberapa anggota yang memiliki keahlian dan peran yang berbeda-beda adalah tim cross-fungsional. Karakteristik tim. Karakteristik dalam sebuah tim adalah ciri-ciri yang dimiliki oleh tim tersebut. Karakteristik tim ini meliputi kepercayaan, komunikasi yang efektif, kerjasama, dan tanggung jawab bersama. Kepercayaan anggota tim sangat penting untuk membangun hubungan yang baik dan saling mendukung. Komunikasi yang efektif juga penting untuk memastikan bahwa setiap anggota tim memahami perannya dan bertanggung jawab dalam mencapai tujuan bersama. Kerjasama yang baik juga diperlukan untuk memastikan bahwa setiap anggota tim dapat berkontribusi secara efektif dan efisien dalam mencapai tujuan bersama. Dan yang terakhir ada tanggung jawab. Ini adalah hal yang paling penting dalam sebuah tim. Keuntungan dan kerugian tim. Beberapa keuntungan dari kerjasama tim adalah untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam mencapai tujuan bersama, memperluas jaringan dan keterampilan, serta mempromosikan kerjasama dan kepercayaan antar anggota tim. Namun, ada juga beberapa kerugian dari kerja dalam tim, seperti perbedaan pendapat atau kepentingan antar anggota tim, kesulitan untuk mengambil keputusan atau mencapai konsekuensi, dan adanya resiko konflik. Untuk mengatasi kerugian tersebut, anggota tim perlu berkomunikasi secara terbuka dan jujur, serta mencari solusi yang dapat diterima oleh semua pihak. Di materi kedua, saya akan membahas materi tentang komitmen organisasi. Sebelum lanjut, kita harus mengetahui apa itu komitmen. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, komitmen dapat diartikan sebagai keterikatan untuk melakukan sesuatu. Komitmen dapat dibuktikan dengan adanya keberpihakan atau kecenderungan karena merasa memiliki ikatan terhadap sesuatu, baik itu hubungan, janji, pekerjaan, amanah, kegiatan, dan lain sebagainya. Selanjutnya, apa itu pengertian komitmen organisasi? Komitmen organisasi adalah sikap atau perilaku yang ditampilkan seseorang terhadap organisasi dengan membuktikan keloyalitasan untuk mencapai visi, misi, nilai, dan tujuan organisasi. Loyalitas tersebut terbentuk karena adanya kepercayaan satu sama lain, kedekatan emosi, dan keselarasan harapan antara anggota dengan organisasi. Oleh karena itu, seorang anggota memiliki keinginan yang kuat tetap
tetap menjadi bagian penting dalam organisasi. Bentuk-bentuk komitmen organisasi. Menurut Allen dan Mayer, ada 3 bentuk komitmen organisasi. Yang pertama ada komitmen efektif atau effective komitmen. Yang kedua ada komitmen berkelanjutan atau continuous komitmen. Dan yang ketiga itu ada komitmen normatif atau normatif komitmen. Ciri-ciri komitmen organisasi. Yang pertama, terdapat sebuah perjanjian yang disepakati baik terhadap diri sendiri maupun terhadap pihak lain. Yang kedua, yakni menaruh kepercayaan dan penerimaan yang kuat terhadap tujuan dan nilai-nilai organisasi. Yang ketiga, adanya tujuan atau goal tertentu yang ingin dicapai setelah melaksanakan komitmen. Yang keempat, semua pihak yang terlibat dalam suatu komitmen harus bertanggung jawab sesuai dengan isi perjanjian. Yang kelima, adanya loyalitas atau kesetiaan dari semua pihak terhadap tujuan yang ingin dicapai. Dan yang terakhir, memiliki kemauan yang kuat untuk bertanggung jawab atas komitmen yang telah diambil. Manfaat dari komitmen organisasi. Komitmen organisasi memiliki manfaat penting seperti meningkatkan produktivitas, mengurangi tingkat turnover, dan memperkuat loyalitas karyawan. Faktor-faktor yang mempengaruhi komitmen organisasi terdapat 2, yakni karakteristik individu dan karakteristik organisasi. Karakteristik individu terbagi menjadi 2 macam, yakni karakteristik demografi dan karakteristik disposisional. Karakteristik demografi meliputi usia, gender, status pernikahan, tingkat pendidikan, etnis, dan lamanya seseorang bekerja di organisasi tersebut. Sedangkan karakteristik disposisional meliputi kepribadian dan nilai yang dijaga oleh organisasi dalam anggotanya. Nah, sedangkan karakteristik organisasi menjadi faktor penting yang mempengaruhi komitmen dalam organisasi. Hal-hal termaksud di dalam karakter organisasi adalah visi, misi, tujuan, struktur organisasi, desain kebijakan, dan sosialisasi kebijakan. Karakter-karakter ini membentuk orang-orang di dalamnya sehingga mempengaruhi bagaimana komitmen mereka terhadap organisasi mereka. Cara membangun komitmen organisasi. Ada beberapa cara dalam membangun komitmen organisasi, diantaranya yakni membuat organisasi menjadi karismatik, membangun tradisi, memiliki prosedur penyelesaian keluhan yang komprehensif, menciptakan rasa komunitas, membangun homogenitas nilai, mendukung pengembangan karyawan, menuliskan komitmen, memilih manajer yang tepat, dan berjalan sesuai dengan tujuan yang dicapai. Di materi ketiga, kita membahas tentang pengendalian. Apa itu pengendalian? Pengendalian dalam bahasa Inggris disebut dengan controlling, merupakan salah satu fungsi penting manajemen yang harus dilakukan oleh semua manajer untuk mencapai tujuan organisasinya. Pengendalian dapat diartikan sebagai fungsi manajemen untuk memastikan bahwa kegiatan dalam organisasi dilakukan sesuai dengan yang direncanakan. Sistem pengendalian manajemen. Sistem pengendalian manajemen sangatlah penting dalam sebuah perusahaan karena dapat berperan besar dalam laju perkembangan suatu perusahaan. Sistem ini biasanya berisikan berbagai tuntutan bagaimana menjalankan serta mengendalikan sebuah perusahaan maupun organisasi yang baik berdasarkan berbagai asumsi yang ada. Jenis-jenis pengendalian. Yang pertama, ada pengendalian preventif. Pengendalian ini bertujuan untuk mencegah kesalahan atau masalah sebelum terjadi. Contohnya seperti kebijakan, prosedur, dan pelatihan. Pengendalian kedua, yaitu pengendalian detektif. Pengendalian ini digunakan untuk mengidentifikasi kesalahan atau masalah setelah terjadi. Audit dan pemantauan adalah contoh pengendalian detektif. Dan pengendalian terakhir yaitu pengendalian korektif. Pengendalian ini dilakukan setelah masalah atau kesalahan tersebut terjadi dan digunakan untuk memperbaiki situasi, juga mencegah terjadinya lagi masalah tersebut di masa yang akan datang. Ada juga beberapa contoh pengendalian lainnya, seperti pengendalian internal, pengendalian eksternal, pengendalian berbasis teknologi, dan pengendalian organisasi. Pengendalian internal yakni melibatkan proses dan kebijakan yang dibuat oleh organisasi untuk memastikan kepatuhan terhadap aturan dan regulasi, serta untuk mencegah penyelewengan dan penyalahgunaan. Pengendalian eksternal melibatkan pengawasan dari pihak eksternal seperti auditor, independen, atau badan pengawasan eksternal. Pengendalian berbasis teknologi. Pengendalian ini menggunakan teknologi informasi untuk memonitor dan mengendalikan proses
proses bisnis. Contohnya mencakup sistem informasi manajemen atau SIM dan sistem informasi akuntansi. Dan terakhir, pengendalian organisasi. Pengendalian ini melibatkan struktur organisasi, tanggung jawab, dan wewenang untuk memastikan bahwa keputusan dan tindakan sesuai dengan tujuan organisasi. Ada beberapa perangkat lunak yang digunakan dalam pengendalian, yakni ada SCADA atau Supervisory Control and Data Acquisition, yakni mengumpulkan, mengontrol, dan menganalisis data secara real-time dari berbagai sistem industri. Yang kedua ada PLC Programming Software, yakni digunakan untuk merancang program kontrol dalam industri otomasi. Yang ketiga ada DCS atau Distribute Control System Software, digunakan untuk mengelola atau mengontrol proses di seluruh pabrik atau fasilitas industri. Yang keempat ada SCM atau Supply Chain Management Software, digunakan untuk mengendalikan aliran barang dan informasi dalam rantai pasok. Fungsi dari pengendalian. Fungsi dari pengendalian atau controlling digunakan untuk memastikan sumber-sumber daya organisasi telah digunakan secara efisien dan efektif untuk mencapai tujuan organisasinya. 4 langkah dalam pengendalian manajemen. Terdapat 4 langkah utama dalam pengendalian organisasi, yaitu menetapkan standar, mengukur kinerja, membandingkan kinerja nyata dan standar yang ditentukan, dan mengambil tindakan koreksi atau perbaikan jika terjadi penyimpangan. Di materi selanjutnya, saya akan membahas tentang mengelola konflik. Konflik adalah ketidaksesuaian, perselisihan, pertentangan, atau adanya posisi yang saling berseberangan antara pihak satu dengan pihak yang lainnya, baik secara individu ataupun secara kelompok. Dalam dunia kerja, konflik tentu saja bisa terjadi, entah itu karena masalah personal, persaingan kerja, kompetisi tidak sehat, masalah dengan atasan, dan lain sebagainya. Terdapat 4 konflik yang biasa terjadi, yakni konflik vertikal, konflik horizontal, konflik lini staff, dan konflik peranan. Konflik vertikal ini terjadi biasanya antara individu atau kelompok yang memiliki kedudukan yang berbeda dalam organisasi. Misalnya, konflik yang terjadi antara bawahan dengan atasan. Konflik horizontal ini biasanya terjadi antara individu atau kelompok yang mempunyai kedudukan sama atau setingkat dalam organisasi. Misalnya, konflik antar karyawan atau antar departemen yang sama. Konflik lini staff, konflik ini terjadi antara karyawan ini yang biasanya memegang posisi komando. Dan konflik peranan, konflik ini biasanya terjadi antara individu yang mengambil peran. Pendekatan manajemen konflik. Manajemen konflik dapat melibatkan bantuan diri sendiri, kerjasama dalam memecahkan masalah, atau mengambil keputusan oleh pihak ketiga melalui beberapa pendekatan yang berorientasi pada proses manajemen konflik. Tujuan manajemen konflik. Tujuan dari manajemen konflik adalah untuk mengajarkan keterampilan penyelesaian konflik, seperti mengelola konflik, meningkatkan kesadaran diri tentang berbagai format konflik, dan menghasilkan komunikasi yang efektif saat dalam konflik dengan anggota tim. Cara mengatasi konflik, yakni kompetisi, akomodasi, sharing, kolaborasi, dan penghindaran. Materi yang kelima yakni tentang evaluasi. Pengertian evaluasi. Evaluasi adalah kegiatan mengumpulkan informasi dalam rangka menilai suatu alat, metode, atau hasil kerja manusia yang hasilnya menjadi parameter keputusan untuk kegiatan selanjutnya. Evaluasi juga bisa diartikan sebagai proses identifikasi untuk mengukur atau menilai apakah sebuah kegiatan atau program tertentu dilaksanakan sesuai dengan perencanaan dan berhasil mencapai tujuan. Tujuan evaluasi. Evaluasi dilakukan untuk memastikan bahwa kegiatan berjalan lancar dan tujuan tercapai secara optimal. Evaluasi juga berfungsi sebagai pembuat keputusan. Tahapan evaluasi. Tahapan evaluasi terdiri dari menentukan topik evaluasi, merancang kegiatan evaluasi, menetapkan cara atau metode evaluasi yang akan digunakan, dan melaksanakan evaluasi, mengolah dan menganalisis data evaluasi tersebut. Pengertian evaluasi dalam manajemen. Evaluasi dalam manajemen adalah proses penilaian kinerja suatu organisasi atau individu dalam waktu tertentu dengan membandingkan kinerjanya dengan standar kinerja. Hasil evaluasi ini kemudian digunakan untuk pengambilan keputusan manajemen sumber daya manusia.
Tujuan evaluasi dalam manajemen. Evaluasi dalam manajemen bertujuan untuk memastikan bahwa kegiatan manajemen berjalan sesuai dengan rencana dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Evaluasi juga berfungsi sebagai alat pengambilan keputusan dalam manajemen. Dan materi terakhir yang saya bahas adalah tentang teknologi informasi. Pengertian teknologi informasi. Teknologi informasi atau TI adalah setiap peralatan atau subsistem peralatan yang saling berhubungan digunakan dalam akuisisi, penyimpanan, manipulasi, manajemen, pergerakan, kontrol, penampilan, pengalihan, pertukaran, transmisi, atau penerimaan data, atau tambahan perangkat lunak, firmware, dan produser serupa, termaksud layanan pendukung serta sumber daya terkait. Tujuan dari fungsi teknologi informasi. Tujuan dari teknologi informasi adalah membantu manusia dalam memecahkan masalah, membuka kreativitas, dan meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam melakukan pekerjaan. Ada 6 fungsi dari teknologi informasi, yaitu pertama menangkap atau capture, kedua mengolah atau processing, yang ketiga menghasilkan atau generating, yang keempat menyimpan atau storage, yang kelima mencari kembali atau retrieval, dan yang keenam yaitu transmisi atau transmission. Peranan dan manfaat teknologi informasi. Teknologi informasi memiliki peranan dan manfaat yang besar, seperti mempengaruhi banyak aspek dalam pekerjaan ataupun organisasi. Manfaat teknologi informasi dan peranannya dibutuhkan karena adanya kompleksitas tugas manajemen, pengaruh globalisasi, perlunya respons time cepat, dan tekanan persaingan. Infrastruktur informasi. Infrastruktur informasi berupa perangkat keras, perangkat lunak, jaringan komunikasi, bisnis data, dan informasi manajemen personil. Baiklah teman-teman, mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih untuk teman-teman sekalian yang sudah menyaksikan video ini. Semoga video pembelajaran ini dapat bermanfaat dan menambah wawasan baru bagi teman-teman sekalian. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam tutur kata dan penyampaian materi. Sekian video dari saya Maduna Barus izin undur diri dari hadapan teman-teman sekalian. Jangan lupa like, komen, dan subscribe video ini. Sekian dan terima kasih.